Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 6 yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan jumpa kembali walaupun hanya melalui media online. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang pembelajaran yang kedua tentang akidah akhlak, yaitu beriman kepada hari kiamat, maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi akidah akhlak yang ketiga, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian semua diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah pengertian beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak sekalian, iman kepada qada dan qadar ini menempati rukun iman yang keenam. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Anak-anak sekalian, yang pertama akan kita bahas tentang qada. Qada menurut bahasa yaitu hukum Allah atau ketetapan Allah atau kehendak Allah. Jadi itu menurut bahasa. Jadi menurut bahasa itu sekali lagi, qada adalah hukum Allah, ketetapan Allah atau kehendak Allah. Sedangkan qada menurut hukum Islam atau menurut pandangan Islam, qada adalah sebuah hukum Allah atau ketetapan Allah atau kehendak Allah yang datangnya berasal dari Allah, yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa itu zaman azali, Pak? Zaman azali adalah zaman di mana kita itu belum dilahirkan atau kita masih berasal di alam ruh. Jadi belum ditetapkan oleh Allah ditetapkan oleh Allah tentang kehidupan di alam kandungan maupun di alam dunia. Sebagai contoh seperti ini anak-anak sekalian. Anak-anak kalian nanti itu masih berada di dalam zaman azali, ya, karena belum ditetapkan kehidupannya. Nanti kalau sudah berada di alam kandungan, berarti itu sudah ditetapkan oleh Allah kehidupannya, ya. Karena kita hidup itu ada di 3 alam. Yang pertama di alam kandungan, yang kedua alam dunia, kemudian kita hidup di alam akhirat. Nah, berarti sudah kita dapat simpulkan bahwa qada menurut pandangan Islam atau menurut hukum Islam yaitu semua kejadian, ya, kita dapat simpulkan semua kejadian yang terjadi di dunia ini, semua kejadian makhluk yang ada di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan maupun keburukannya
itu sudah ditetapkan Allah. Kemudian hidupnya seseorang itu dan kematiannya seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah pandangan atau pengertian dari qada berdasarkan hukum Islam atau berdasarkan pandangan Islam. Nah, jadi kalian bisa membedakan ya. Tadi ada qada menurut bahasa, kemudian yang kedua qada menurut Islam atau menurut hukum. Kemudian anak-anak sekalian, kalau kita tadi sudah membahas tentang qada, sekarang kita akan membahas tentang qadar. Apa itu qadar? Qadar adalah qadar menurut bahasa adalah penentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah. Sekali lagi, qadar adalah menurut bahasa penentuan yang pasti yang datangnya dari Allah, atau yang penentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah. Itu qadar menurut bahasa. Sedangkan qadar menurut istilah adalah sebuah penentuan yang pasti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ditetapkan sejak zaman azali, baik yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi. Sekali lagi, qadar menurut istilah adalah sebuah penentuan yang pasti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ditentukan sejak zaman azali, baik yang sudah terjadi, yang masih terjadi, atau yang akan terjadi. Lalu perbedaannya di mana anak-anak sekalian? Perbedaannya adalah kalau qada adalah ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan sejak zaman azali dan tidak dapat dirubah oleh manusia, itu qada namanya. Kemudian kalau qadar adalah kepastian dari Allah atau penentuan yang pasti yang datangnya dari Allah, yang sudah ditetapkan sejak zaman azali dan dapat dirubah dengan manusia atau oleh manusia dengan cara ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai contoh seperti anak-anak sekalian, bagaimana perbedaan antara qada dan qadar. Sebagai contoh seperti ini. Matahari terbit dari timur ke barat. Itu adalah contoh dari qada, karena matahari terbit dari timur ke barat itu merupakan penentuan atau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Kemudian ada lagi adanya siang dan malam. Kemudian kalian dilahirkan sebagai anak laki-laki atau perempuan, itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai contoh daripada qada. Nah, sedangkan kalau qadar adalah keputusan atau kepastian dari Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan masih bisa dirubah oleh manusia dengan cara ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini anak-anak sekalian. Ketika kalian tadinya yang bodoh, sehingga kalian ini mempunyai sebuah usaha untuk belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang gigih tanpa ada pantang menyerah, kemudian dilantari dengan doa, lalu Allah akan mengangkat derajat kalian yang tadinya nggak ngerti atau bodoh menjadi anak yang pintar, yang tadinya tidak peringkat menjadi anak yang berperingkat, yang tadinya anak yang tidak berprestasi menjadi anak yang berprestasi. Nah, itu adalah contoh dari qadar. Kemudian ada lagi seumpamanya seseorang dengan adanya bekerja keras, kemudian dilantari dengan doa, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah merubah hidupnya dari yang tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya miskin menjadi kaya. Itu adalah contoh dari qadar. Itu merupakan qadar dari Allah.
Nah, sekali lagi, perbedaan antara qada dan qadar yaitu dapat disimpulkan bahwa qada adalah sebuah penentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Sedangkan qadar adalah penentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih bisa dirubah oleh manusia dengan cara ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kalian sudah bisa membedakan antara mana qada dan qadar. Kemudian setelah kalian mengetahui anak-anak sekalian bahwa apa itu qada dan apa itu qadar, maka kalian perlu pahami bahwa semua akibat yang terjadi di dunia ini karena adanya qada dan qadar itu disebut takdir. Nah, kemudian anak-anak, takdir di sini ya, takdir ini dapat dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mu'alaq. Apa itu takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat dirubah oleh manusia dengan cara apa tadi? Dengan cara ikhtiar dan berdoa. Kemudian yang kedua adalah takdir mubrom. Ya, takdir mubrom ini adalah kebalikan dari takdir mu'alaq. Takdir mubrom ini tidak dapat dirubah oleh manusia. Mungkin kalian sudah bisa memahami ya. Jadi semua akibat yang timbul di dunia ini ya, karena adanya apa tadi? Qada dan qadar, maka itu disebut sebagai takdir. Kemudian anak-anak sekalian, yang terakhir setelah kita mempelajari tentang qada dan qadar, maka yang perlu kalian pahami adalah adanya manfaat daripada kita beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, anak-anak sekalian, yaitu dengan kita adanya beriman kepada qada dan qadar, maka kita akan selalu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi kepada kita sesama manusia ini, itu hanya semua itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan kita beriman kepada qada dan qadar, maka semua masalah akan kita kembalikan kepada Allah dan kita selalu bersyukur walaupun apa yang terjadi kepada kita, baik itu kebaikan atau keburukan, kita selalu tidak menyalahkan siapapun, maka kita kembalikan semuanya itu ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ketika kita beriman kepada qada dan qadar, maka kita akan berbuat perilaku yang tidak sombong ya. Karena sifat sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita sombongkan anak-anak sekalian? Ya. Manusia itu tidak ada yang kekal. Yang tadinya muda menjadi tua, yang tadinya sehat bisa jadi sakit, kemudian yang tadinya kuat bisa jadi lemah. Ya. Jadi kesombongan itu tidak pantas untuk manusia. Sombong itu hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita iman kepada qada dan qadar, maka kita akan selalu menjaga sifat sombong. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita selalu optimis. Ya. Manfaat dari beriman kepada qada dan qadar, kita akan berbuat perilaku yang optimis dengan segala sesuatu. Ya. Ketika musibah datang, ketika kita diberikan cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang masih kita timpa pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 atau yang disebut corona ya. Ini semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu optimis bahwa corona ini akan segera hilang, dan corona itu memang datangnya memang diberikan oleh Allah sebagai cobaan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan adanya cobaan ini nantinya akan
ada manfaat atau nantinya akan ada kebaikan di belakangnya. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika kalian ingin naik peringkat, ingin naik kelas dari kelas 5 mau naik kelas 6, tentunya harus melewati yang namanya ujian. Ketika ujian dapat kalian lewati, maka kalian akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian anak-anak sekalian, dengan adanya beriman kepada qada dan qadar, maka manfaat yang terakhir adalah setelah adanya tadi kita selalu bersyukur, kemudian kita akan selalu tidak mempunyai sifat sombong, kemudian selalu berbuat optimis. Maka yang terakhir, semoga ketika semua itu kita dapat lalui, maka kita segala sesuatu itu ketika kita beriman kepada qada dan qadar, maka kita harus selalu senang jiwanya, atau akan selalu menenangkan jiwa kita. Karena apa? Kalau kita sudah beriman kepada qada dan qadar, segala sesuatu yang menimpa kepada diri kita, maka kita akan kembalikan kepada Allah. Kita yakin bahwa segala sesuatu itu yang membuat Allah, yang merencanakan Allah, kemudian yang beri ujian Allah, dan yang akan menyelesaikan titik akhirnya pun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada anak sekalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa pengertian dari qada dan qadar, dan mudah-mudahan setelah beriman kepada qada dan qadar, kalian bisa menemukan manfaat daripada qada dan qadar kepada diri sekalian semua. Saya kira cukup sekian dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.